Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aulianisa dengan NIM F4501241024. Di sini akan menyampaikan Greenship Homes Assessment 5 rumah yang telah saya buat. Greenship Homes merupakan penilaian green building yang dilakukan untuk memetakan tingkat green building yang didapatkan oleh rumah. Jadi kriteria ini dilakukan jika rumah yang dinilai ini telah memenuhi kriteria prasyarat. Jadi kalau rumah tersebut tidak memenuhi kriteria prasyarat, maka rumah tersebut tidak layak untuk melanjutkan asesmen Greenship Homes ini. Prasyarat yang pertama yakni ada ASD atau Appropriate Site Development, yang dimana di sini ada dua prasyarat yang harus dipenuhi sebelum lanjut untuk melakukan assessment. Jadi yang pertama itu adalah kesesuaian lokasi, di mana rumah ini harus sesuai dengan peruntukan tata guna lahan yang tercantum dari peraturan daerah setempat, yakni ada Perda nomor 11 tahun 2016 yang mengatur tentang RT RW Kabupaten Bogor. Hal ini juga mengatur di prasyarat kedua, yakni area dasar hijau ini harus memenuhi KDH minimum yang diatur di dalam peraturan tersebut, di mana peraturan tersebut mengatur KDH minimum yang harus dimiliki yakni sebesar 12%. Dan dari kelima rumah yang di asesmen, kelima-limanya telah memenuhi syarat untuk area dasar hijau. Prasyarat selanjutnya yakni kita ada di EEC atau Energy Efficiency and Conservation, yang dimana di sini untuk prasyarat satu itu rumah tersebut harus memiliki meteran listrik baik untuk listrik jaringan maupun listrik swadaya. Untuk kelima rumah ini telah memiliki meteran listrik yang menandakan kelima rumah ini dapat diasesmen lebih lanjut. Untuk prasyarat EC yang kedua yakni kelima rumah harus menunjukkan adanya analisis desain pasif, yang mana ini dilakukan untuk mengurangi konsumsi energi, dan ini telah terlihat di kelima rumah yang di asesmen. Di prasyarat selanjutnya yakni di prasyarat MRC atau Material Resource and Cycle, di mana ini mengatur tentang refrigerant fundamental dan tidak boleh menggunakan refrigerant dari bahan CFC atau klorofluorokarbon. Dan di kelima rumah ini tidak ada barang elektronik yang mengandung CFC. Jadi kelima rumah ini dapat dilanjutkan asesmen berikutnya. Kriteria selanjutnya yakni ada di IHC atau Indoor Health and Comfort, di mana di sini tidak boleh menggunakan material dari asbestos, dan di kelima rumah ini untuk bahan atapnya itu sudah menggunakan baja ringan, dan ini menandakan bahwa kelima rumah tersebut dapat dilanjutkan untuk asesmen berikutnya. Di prasyarat terakhir yakni di Building Environment Management, yakni di sini harus adanya dasar pengelolaan sampah. Namun sayangnya hal ini hanya terlihat di perumahan pertama yaitu Arem Park, dan ini menandakan bahwa hanya Arem Park atau rumah Arem Park saja yang dapat dilanjutkan asesmen berikutnya. Masuk pada parameter GBCI yang pertama, yakni adanya appropriate site development atau tepat guna lahan, yang di kriteria pertama yakni ada area hijau, di mana perumahan Arem Park ini mengusung konsep 50% lahan akan diisi dengan ruang hijau, yang dimana diketahui bahwa lahan Arem Park ini sebesar 9,3 hektar dan setengahnya akan dilakukan penghijauan. Di kriteria kedua pada parameter ASD ini ada infrastruktur pendukung, yang dimana di dalam kawasan tersebut minimal dilengkapi dengan 5 prasarana dan utilitas. Dan di sini di perumahan Arem Park ini telah dilengkapi dengan 5 fasilitas, dari kids playground, ada clubhouse, gym, dan adanya jogging track. Di kriteria ketiga adanya aksesibilitas komunitas, di mana perumahan Arem Park ini telah terdapat 5 fasilitas umum yang dapat menunjang aktivitas penghuninya, mulai dari transportasi umum, mulai dari sekolah, mulai dari mall, dan mulai dari masjid yang dapat menunjang aktivitas penghuni di dalamnya. Di kriteria selanjutnya yakni di pengendalian hama, tentunya perumahan ini juga telah dilengkapi dengan salah satu contohnya yakni pada saluran penutup air yang ada di kamar mandi itu telah dilengkapi agar tidak adanya hama seperti kecoa yang memasuki rumah tersebut. Selain itu, di perumahan ini pada kriteria selanjutnya yakni di transportasi umum juga dilengkapi dengan transportasi umum, karena 500 meter dari perumahan ini sudah ada angkutan umum, lalu dekat dengan stasiun Bogor dan stasiun Cilebut, dan dekat dengan halte bis kita. Jadi memang dari aspek ini perumahan ini telah dilengkapi aspek transportasi umum yang cukup bagus. Untuk kriteria selanjutnya di penanganan air limpasan hujan, tentunya di desain atap yang dimiliki oleh perumahan ini pun juga telah disesuaikan untuk menampung air limpasan hujan, lalu penggunaan konblok yang ada di jalan klasternya itu akan menyerap air lebih cepat ke dalam tanah.
Parameter GBCI selanjutnya yakni di Energy Efficiency and Conservation di kriteria pertama di submeteran di tipe rumah KH 40 ini telah dilengkapi meteran listrik sebesar 2.200 karena hal ini digunakan untuk konsep rumah tumbuh. Jadi ketika nantinya ada penambahan rumah atau penambahan tingkat, listrik yang digunakan ini sudah sesuai dengan peruntukannya. Kriteria selanjutnya di pencahayaan buatan juga untuk perumahan ini juga telah memenuhi aspek yaitu penggunaan listrik sebesar 30% lebih hemat daripada yang seharusnya dan dia juga sudah menggunakan LED untuk menghemat pencahayaan yang ada di dalam rumah tersebut. Di kriteria EC selanjutnya yakni di pengkondisian udara di mana di perumahan Aram Park ini hanya menggunakan 50% dari total luasan lahan yang menggunakan AC. Jadi ini telah memenuhi syarat dari pengkondisian udara pada aspek energi efisiensi dan conservation. Dan pada kriteria selanjutnya yakni di reduksi panas, pada desain dari rumah K-House ini telah menggunakan bata merah yang seperti yang kita tahu bahwa bata merah ini dapat menyerap panas lebih baik daripada hebel dan dia juga telah menggunakan baja ringan yang dapat mereduksi panas. Untuk di kriteria selanjutnya yakni di piranti rumah tangga hemat energi, di mana di perumahan Aram Park ini telah menggunakan elektronik hemat energi sebanyak 50% dan sistem rumahnya pun sudah smart home system. Parameter GBCI selanjutnya yakni ada di water conservation yang dimana di kriteria pertama yakni ada meteran air. Kita melakukan perhitungan konsumsi air untuk mengetahui seberapa banyak air yang dibutuhkan oleh penghuni di rumah tersebut. Dimana kita menggunakan sumber mata air itu ada dua, ada sumber mata air tanah dan sumber PDAM dari Tirta Pakuan. Kriteria selanjutnya yakni alat keluaran hemat air. Beberapa alat keluaran yang digunakan yakni ada wastafel, ada kloset, ada shower, yang dimana teknologi yang kita gunakan tentunya merupakan teknologi hemat energi, yang dimana memiliki total skor penghematan air sebesar 3. Kriteria selanjutnya adalah irigasi hemat air. Pada kriteria ini, di perumahan Aram Park ini tidak menggunakan air PDAM maupun air tanah untuk menyiram tanaman yang ada di sekitar lokasi tersebut. Kriteria selanjutnya yakni di pengelolaan air limbah. Pada K-House 40 ini, pada sink yang ada di dapur itu telah dilengkapi dengan grease trap untuk menahan lemak-lemak sisa pencucian piring. Selain itu juga di perumahan ini juga telah dilengkapi dengan septic tank untuk mengolah air limbah yang ada di perumahan tersebut. Parameter GBCI berikutnya yakni Material Resource and Cycle. Pada kriteria pertama yakni refrigerant bukan perusak ozon. Jadi, beberapa barang elektronik yang ada di K-House 40 ini tidak menggunakan bahan elektronik yang mengandung CFC. Dan untuk kriteria 3, 4, dan 5 tentunya pada spesifikasi bangunan yang ada di perumahan Aram Park, terutama pada tipe K-House 40 ini merupakan material yang telah memiliki sertifikat dan merupakan produk yang ramah lingkungan. Dan tentunya cat yang menggunakan tidak mengandung volatil. Untuk kriteria selanjutnya yakni di material lokal, di mana untuk proses pembangunan Aram Park ini menggunakan material lokal yang jaraknya tidak lebih dari 1.000 km. Ini juga dilakukan untuk mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses pembangunan perumahan Aram Park ini. Untuk parameter GBCI berikutnya yakni di indoor health and comfort, pada kriteria pertama yakni di sirkulasi udara bersih. Tentunya di K-House 40 ini setiap ruangannya telah dilengkapi fasilitas sirkulasi udara seperti ventilasi maupun jendela untuk menjaga kenyamanan penghuni yang ada di dalamnya. Pada kriteria selanjutnya yakni di pencahayaan alami, cahaya alami ini dapat menerangi minimal 50% dari luas ruangan yang ada di K-House 40. Dari bagian dapurnya pun terletak di bagian belakang, itu langsung ke area luar. Jadi pencahayaan alami yang ada di tipe K-House 40 ini telah dilakukan secara maksimal. Pada kriteria selanjutnya yakni di minimalisasi sumber polutan, tentunya pada bahan-bahan yang digunakan untuk membangun K-House tipe 40 ini bukan merupakan bahan-bahan yang mengandung sumber polutan yang tinggi. Jadi tentunya bahan-bahan yang digunakan tidak akan membahayakan lingkungan. Konsep perumahan Aram Park yang diusung merupakan konsep perumahan yang bersifat private. Jadi tingkat kebisingan yang ada di perumahan ini tidak melebihi baku mutu kebisingan yakni di 55 desibel. Dan di kriteria terakhir yakni di kenyamanan spasial, pada luas ruangan yang ada pada rumah K-House 40 ini telah memenuhi syarat yakni 9 meter persegi per orangnya.
Ada parameter GBCI berikutnya yakni ada di Building Environment Management yang pada kriteria pertama yakni desain dan konstruksi berkelanjutan. Hal ini telah didukung dengan developer yang membangun perumahan Aram Park yaitu Mas Group. Yang dimana di dalamnya itu merupakan banyak tenaga ahli mulai dari arsitek, ahli lanskap, desain interior, MA dan sipil. Jadi merupakan developer besar yang sudah terpercaya. Pada kriteria aktivitas ramah lingkungan, tentunya pada kawasan ini telah banyak fasilitas yang dimiliki oleh perumahan Aram Park seperti gym, clubhouse yang dapat mendukung aktivitas penghuni yang ada di dalamnya. Kriteria selanjutnya yakni di keamanan. Pada perumahan Aram Park ini menggunakan sistem triple gate system. Jadi ada 3 gerbang yang harus dilalui oleh penghuni untuk sebelum masuk ke klaster yang dihuni oleh mereka. Jadi memang dari segi keamanan ini merupakan sistem keamanan terbaik yang ada di perumahan Aram Park. Keunggulan perumahan Aram Park merupakan tipe rumah yang di dalamnya itu sudah mengusung tema smart home system. Jadi ada smart door lock, ada CCTV, dan berbagai teknologi smart yang dapat mendukung aktivitas penghuni di dalamnya. Maka dari itu, rekapitulasi asesmen dari perumahan Aram Park memperoleh predikat platinum dengan persentase 90%. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.